Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar tentang pelayanan KIA atau kesehatan ibu dan anak. Kita lanjut ke part yang kedua ya teman-teman. Dan pada part yang kedua kita fokus pada poin penting yang kelima, yaitu penanganan dan tindak lanjut kasus yang berdasarkan hasil pemeriksaan ibu hamil pada saat ANC atau antenatal care. Dan berikut ini yuk kita pahami hubungan antara hasil pemeriksaan ibu hamil dan penanganan serta tindak lanjut kasus. Yang pertama, apabila menjumpai ibu hamil dengan perdarahan antepartum, harus segera dilakukan proses rujuk. Apa sih maksud dari perdarahan antepartum? Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi selama hamil setelah mencapai usia kehamilan 24 minggu atau lebih. Tanda dan gejala yang biasa kita jumpai adalah ibu keluar perdarahan dari vagina yang disertai dengan nyeri ataupun tidak nyeri, yang bisa disebabkan karena plasenta previa ataupun solusio plasenta ataupun yang lain. Tanda gejala lain dari perdarahan antepartum, ibu pucat, lemas, napas ibu cepat, keringat dingin, produksi urin menurun, bahkan ibu sendiri bisa pingsan karena kekurangan darah. Pada kondisi darurat atau emergensi seperti ini harus segera ditangani. Segera rujuk dan lakukan penanganan perdarahan sesuai standar. Mulai dari stabilisasi kondisi pasien dan penanganan lain sehingga ibu dapat ditangani dengan baik. Lanjut yang kedua yaitu kasus ibu hamil dengan demam. Demam ditandai dengan suhu tubuh yang tidak normal, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Penanganan dan tindak lanjut kasus yaitu tangani demam dengan sesuai standar, konsumsi obat demam, kebutuhan cairan ibu hamil juga harus dijaga agar terhindar dari dehidrasi. Jika dalam 2 hari masih demam atau keadaan umum memburuk, segera rujuk ibu. Lanjut kasus yang ketiga, ibu hamil dengan hipertensi ringan atau tekanan darah ibu 140/90 mmHg dan tanpa protein urin. Ibu hamil dengan hipertensi jika tidak ditangani dengan baik maka akan berpengaruh pada proses persalinan nanti, bisa membahayakan ibu dan janin, dan bisa terjadi preeklamsi atau keracunan kehamilan. Oleh karena itu, tangani hipertensi sesuai standar, periksa ulang dalam 2 hari, dan jika tekanan darah meningkat segera lakukan rujukan. Jika ada gangguan janin segera rujuk dan lakukan konseling gizi, diet makanan untuk hipertensi dalam kehamilan. Lanjut yang keempat, ibu hamil dengan hipertensi berat, yaitu diastol lebih dari sama dengan 110 mmHg tanpa proteinuria, maka rujuk untuk penanganan hipertensi berat sesuai standar. Nomor 5, ibu hamil dengan preeklamsia, hipertensi yang disertai dengan edema wajah atau tungkai bawah dan atau proteinuria positif. Pada keadaan emergensi, rujuk untuk penanganan preeklamsia dengan sesuai standar. Lanjut ke yang keenam, ibu hamil berat badan atau kenaikan kurang dari sama dengan 1 kg per bulan atau resiko KEK, kurang energi kronis, dengan lila kurang dari sama dengan 23,5 cm, rujuk untuk penanganan ibu hamil resiko KEK sesuai standar. Lanjut nomor 7, ibu hamil berat badan lebih atau kenaikan berat badan lebih dari sama dengan 2 kg per bulan. Dengan kenaikan berat badan seperti ini, ibu hamil berisiko obesitas dan janin akan tumbuh besar di dalam perut ibu sehingga nantinya proses persalinan akan mengalami kesulitan karena bayi besar. Selain itu, ibu bisa mengalami preeklamsia, mengalami diabetes gestasional atau diabetes pada masa kehamilan, ataupun bisa mengalami kesulitan yang lain. Maka segera rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lanjut nomor 8, ibu hamil yang tinggi fundus uterinya tidak sesuai dengan umur kehamilan, yang bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti ukuran janin lebih kecil dari normal, adanya masalah pertumbuhan janin, adanya kesalahan dalam mengukur TFU, atau adanya kesalahan dalam mengukur usia kehamilan, ataupun bisa karena air ketuban di dalam rahim terlalu sedikit. Maka segera rujuk ibu hamil untuk penanganan gangguan pertumbuhan janin. Lanjut nomor 9 yaitu kelainan letak pada janin trimester 3. Kondisi janin yang berada tidak dalam posisi yang tepat untuk dilahirkan yang dapat menyebabkan komplikasi seperti patos lama, ketuban pecah dini, dan ada beberapa jenis kelainan letak seperti presentasi sunsang yaitu posisi bokong atau kaki bayi muncul duluan, posisi janin oblik yaitu ketika kepala bayi berada tepat di sisi pintu panggul. Ada presentasi oksiput posterior yaitu ketika kepala janin menghadap ke atas sehingga membutuhkan banyak ruang untuk melewati jalan lahir. Maka segera rujuk untuk penanganan kehamilan dengan kelainan letak janin. Lanjut nomor 10 yaitu gawat janin. Gawat janin atau fetal distress yaitu kondisi ketika janin menandakan adanya kekurangan oksigen selama kehamilan ataupun proses persalinan dengan frekuensi denyut jantung
janin kurang dari 120 kali per menit atau bisa lebih dari 160 kali per menit, maka segera rujuk untuk penanganan gawat janin. Lanjut nomor 11 yaitu ibu hamil dengan anemia. Anemia dalam kehamilan yaitu ibu hamil yang mengalami defisiensi zat besi dalam darah atau rendahnya kadar sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh ibu yang ditandai dengan kadar Hb kurang dari normal kurang dari 11 gram per dl. Maka segera rujuk untuk penanganan anemia sesuai dengan standar dan lakukan konseling gizi, diet makanan kaya zat besi dan protein. Lanjut nomor 12 yaitu ibu hamil dengan diabetes mellitus atau DM. Segera rujuk ibu untuk penanganan DM sesuai standar. Lakukan konseling gizi serta diet makanan untuk ibu hamil DM. Nomor 13 yaitu ibu hamil dengan malaria. Ibu hamil dengan infeksi malaria dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia berat, kelahiran prematur, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, infeksi kongenital, ataupun keguguran. Maka sebaiknya lakukan konseling tidur menggunakan kelambu berinsektisida, memberikan pengobatan sesuai dengan kewenangan, dan rujuk untuk penanganan lebih lanjut. Lanjut nomor 14 yaitu ibu hamil dengan tuberkulosis atau TB yang dapat menyebabkan komplikasi seperti BPLR, kelahiran prematur, dan penularan TB ke bayi ataupun orang di sekitarnya. Maka rujuk ibu hamil untuk penanganan TB sesuai standar, konseling gizi, diet makan untuk ibu hamil TB, dan lakukan pemantauan minum obat TB. Lanjut nomor 15, ibu hamil dengan sifilis. Rujuk untuk penanganan sifilis pada ibu hamil dan suami sesuai standar. Nomor 16 yaitu ibu hamil dengan HIV. Lakukan konseling rencana persalinan, rujuk untuk penanganan HIV sesuai standar, konseling gizi, diet makanan untuk ibu HIV, dan memberikan konseling pemberian makanan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Selanjutnya nomor 17, ibu hamil kemungkinan ada masalah kejiwaan. Segera rujuk untuk pelayanan kesehatan jiwa karena bumil dengan gangguan jiwa akan membahayakan dirinya sendiri bahkan janinnya. Setelah ibu dirujuk, pantau hasil rujukan balik dan lakukan kerjasama dengan fasilitas rujukan selama kehamilan. Dan lanjut ke nomor yang terakhir yaitu nomor 18, ibu hamil yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka segera rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas pusat pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan. Dan itulah hubungan penanganan dan tindak lanjut kasus yang berdasarkan hasil pemeriksaan ibu hamil saat ANC. Oke, sekian belajar bareng kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata dan informasi, mohon maaf yang seikhlasnya dan mohon koreksi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat selalu dan bye-bye.